eh, wajahnya merah, matanya menyala, katanya sambil mengacungkan tangan terkepal, sehingga tak seorang pun melihat cakarnya. Jadi saya seringkali kalau mendengar khotbah di masjid dan khotbahnya itu penuh kebencian, saya kadang curiga, jangan-jangan ustaz ini sebenarnya adalah iblis. Jangan-jangan ini menyamar gitu. Kan iblis kan bisa berubah apa saja, atau iblis kan bisa berada di jalan darah kita misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Ya. Saya mau kembali membahas beberapa pusita Kak, sambil menunggu teman-teman yang warganet yang mau bertanya. Kalau Kak Aslan ditanya tentang sepi dan sunyi, bahkan di halaman 27 di sini bait terakhir, saya tidak menyangka bahwa akan lahir diksi ini Kak, yang angin akan dingin. Kini kau menjadi tahu, dengan hanya kedua tanganmu tidaklah cukup buat memeluk sepi sendiri. Kencang juga ini diksi Kak. Bisa dijelaskan mungkin Kak, berkaitan angin akan dingin gitu. 26 Kak. Ini angin. Silakan Kak. Ini saja saya merekam ini setiap pulang kuliah dulu di Jogja. Saya kalau jalan kaki memotong jalan, ada satu tembusan itu dari Berkelok di Cikditiro itu di Jogja. Ada satu rumah tua berpagar keliling, itu halamannya cukup luas, ada banyak pohon, ada beberapa pohon yang cukup tinggi di situ. Setiap sore kalau saya lewat itu ada seorang tua di situ yang menyapu, mungkin pemilik rumah itu. Saya juga tidak pernah menegurnya, tidak pernah, saya hanya menikmati saja melihat dia setiap sore menyapu. Ketika dia menyapu dan saya jalan pulang dari kuliah, sekitar tahun 2006-2007. Dengan gambar yang saya simpan di dalam diri saya, di terasnya ada kursi, di terasnya, ada meja, kursi-kursi tua, meja tua yang kalau pagi saya lewat biasanya dia duduk di situ, dan kalau sore biasanya dia menyapu di depan teras, di halaman. Ya karena gambar ini begitu kuat ada di dalam diri saya, ya sudah, saya bikinlah karangan, bikinlah fitnahan tentang dia dengan sajak yang seperti ini. Jadi ya saya membayangkan dia mengkonstruksi dia di sendirian, ya kesepian, dia tidur sendiri. Tentu saja boleh jadi dia hanya investasi terakhir dari sekian gambar yang saya punyai dalam diri saya tentang kesedihan, tentang kesepian misalnya. Ya boleh jadi dia hanya
pemicunya saja. Tapi yang paling kuat kemudian saya gambar adalah dia itu. Ya ini jadinya sebuah sajak tentang saya membayangkan dia sendirian, dia kesepian karena sekian hari saya lewat di situ ya tidak ada orang. Tetapi bukan cuma dia di dalam hidup saya, orang yang pernah saya lihat sebagai orang tua yang tinggal sendiri di rumahnya. Di kampung dulu juga ada yang seperti itu, orang tua yang tinggal sendiri di rumahnya. Ya jadi ya hal-hal seperti itu banyak. Tetapi menurut saya kalau dengan gambaran seperti itu banyak, kalau saya tulis biasa saja misalnya, bagaimana saya mengkonstruksinya? Kalau saya tulis biasa saja, ya sama saja dengan yang lain yang ditulis kebanyakan orang kan tidak beda lah. Gitu. Jadi ya sudah saya menulis sesuatu yang lain. Ya menurut saya, setidaknya menurut saya sesuatu yang lain. Bagaimana dia menghadapi petang, gerimis, hujan, kemudian sendirian, dan apa yang dia harap ketika dia sendirian, dia berbaring. Mungkin dia mengharap seseorang datang dan membuatnya senang misalnya. Apa mungkin seperti itu? Ya sudah itu. Tinggal ditulis saja dengan saya menulis situasi di sana ketika itu. Jadi pohon trembesi, suara burung kedasi tengah malam, sore-sore atau tengah malam. Nah, burung ini kalau berkicau sore atau tengah malam, ini burung yang menurut saya menggambarkan kesedihan. Kak, ada juga yang menarik ini tulisan tak, dan tidak pernah saya menyangka bahwa Kak Aslan akan mau memotret debu. Kalau tak salah 2 puisi tak itu berkaitan dengan debu. Yang satu Sedendam Debu kalau tidak salah ya. Iya, Sedendam Debu. Ada apa dengan debu? Bahkan di puisi selanjutnya ada Setitik Debu. Kalau tak salah ini yang pernah masuk di mana ini? Ini kan pernah sempat kita kirimkan saya, yang di mana masuk koran apa gitu. Mungkin bisa kita jelaskan, Kak. Debu menjadi objek kajian tak dalam 2 puisi ini. Silakan, Kak. Ya. Hidup dalam ancaman debu ini waktu di Jogja waktu meletus Merapi. Ya, Merapi ya, betul. Suatu hari hari akhir minggu kayaknya gitu ya. Jadi sore itu tidur, terus bangun, sorenya bangun, tiba-tiba atap itu saya tinggal di lantai 2 itu. Terus atap itu kelihatan putih. Oh ya, ada debu. Dan saya punya pengalaman pertama. Saya punya pengalaman pertama melihat debu. Jadi, wah menarik juga ini. Dari mana sih debu ini? Itu kan begitu banyak. Gitu. Dari mana? Ya sambil melihatnya di jendela, ya terus bertanya-tanya. Ini dari mana? Gitu. Jadi, ya dengan berbagai perasaan ya sudah mulai berpikir untuk ya kayaknya ya sayang kalau tidak ditulis, karena data kita tentang debu juga banyak. Artinya debu itu dari mana, kita berasal dari debu dan lain-lain. Ya sudah saya nulis
bahwa kita ini berasal dari debu, akan kembali ke debu, dan banyak sekali di dalam diri kita. Salah satu lagu favorit saya itu adalah Dust in the Wind. Itu lagu yang menurut saya juga menarik dan lagu yang sangat terkenal, saya kira. Ya, dengan seluruh data-data itu, ya sudah mulai menulis tentang debu, dan terutama membaca beberapa referensi tentang debu, membaca banyak tulisan tentang debu, dan kemudian karena membaca beberapa buku tentang debu, akhirnya dia bisa menjadi dua saja. Karena awalnya mau menulis debu ini dari mana, misalnya saya ambil dari mana, misalnya. Kalau saya tulis debu ini dari Merapi, kan biasa aja gitu kan, tidak imajinatif. Ya. Sudah, saya menulislah, mungkin dia mungkin sisa terakhir sebuah bintang yang mengelupas jatuh. Jadi ada setitik kemudian, selain debu itu ya saya nulis tentang debu yang lain. Jadi ada setitik debu menempel di jendela kamarmu. Karena ketika kita berbicara tentang debu, ya kita juga berbicara tentang diri kita yang berasal dari debu. Ternyata itu kemudian satu tema. Kemudian saya awalnya mau menulis tentang debu yang dari Gunung Merapi. Ya karena kebetulan sedang mempelajari itu, dan itu seringkali saya kira dialami banyak orang. Ketika kita mau menulis sesuatu dan kemudian kita membaca mengenai sesuatu itu, dan dari data itu ternyata kita menemukan dua hal. Saya mau menulis tentang debu dari Merapi, tetapi ketika saya membaca, saya juga punya data bahwa ya debu itu juga bisa dari entah misalnya di sudut kamar kita, dan debu itu adalah sesuatu yang mengawasi kita, mengikuti kita, sesuatu yang kelak akan ikut mengubah kita menjadi debu. Ada debu yang mengintai kita untuk dia temani kita kembali ke dirinya, kembali menjadi debu. Ya sudah, bikin itu saja yang lebih semacam lebih kontemplatif gitu. Jadi ada setitik debu menempel di sudut jendela kamarmu. Mungkin sisa terakhir sebuah bintang yang mengelupas jatuh dari langit, atau tercerai dari kepul abu sebuah letusan gunung api. Jadi ya debu itu bisa berasal dari mana saja, kita tidak tahu dia dari mana. Tetapi ya karena kita mau menulis sesuatu yang membawa imajinasi kita ke tidak sekedar menulis debu itu entah dari mana gitu-gitu. Ya karena kalau kita nulis ada setitik debu entah dari mana menempel di jendela kamarmu, kan biasa aja gitu. Jadi tidak ya katakanlah tidak intelek gitulah. Agak klise ya. Dia turut menikmati lalu lalang cerah pagi dan kicau burung dalam hidupmu. Juga mendung petang dan bising kumandang asam. Suatu waktu mungkin disebab kepak sayap kupu-kupu atau lindas setetes embun, debu itu terlepas jatuh. Maka bagian ini sama di tekniknya ketika saya menulis esai misalnya. Bagian ini adalah ilustrasi. Jadi 3,5 bait ini adalah ilustrasi untuk semacam sampiran untuk memasuki inti. Jadi transisinya adalah berbahagialah sebab itu bukan berarti berpisah. Ia hanya akan berdiam menanti di bumi
sementara kau masih bermimpi ke langit terbang tinggi. Ya mungkin karena kita masih hidup, masih muda. Waktu laksana debu, kau juga akan melayang jatuh, menjadi bangkai, bahkan sepi, menghindar dan menjauhi. Bagian ini agak menjanggal, agak mengganggu, seperti yang saya katakan tadi bahwa seringkali kita bisa gagal dalam mengungkap sesuatu. Karena ini kalimat ini kontradiktif sebenarnya. Tetapi ya kalau dibaca sekilas dia sensasional. Kau juga akan melayang jatuh, menjadi bangkai, bahkan sepi, menghindar dan menjauhi. Jadi sepi itu milik yang hidup, dan menghindar dan menjauhi sebenarnya tidak begitu tepat sih sebenarnya. Bagian ini tidak begitu tidak begitu perih gitu. Tetapi kalau dilihat sekilas dia sensasional. Tetapi banyak sekali orang terjebak pada persoalan seperti ini. Menulis kata-kata yang sensasional, tapi ketika kita melihat, merenungi logikanya, itu bisa saja tidak begitu kuat. Kalimat ini bisa sebenarnya dibuat menjadi lebih kuat kalau tidak tergoda untuk membuat kalimat yang kelihatan kuat, tetapi sebenarnya ya kalau berdasarkan metode saya, mestinya kan efeknya perih gitu kan. Tetapi dia hanya mengakibatkan perih di permukaan. Tidak terlalu kuat. Ya karena itu tadi, ada bagian di sini yang mesti diperbaiki. Oke, berbahagialah karena seluruh muka bumi adalah kubur yang lapang terbuka. Sebab debu dari segenap penjuru langit dan bumi akan memelukmu erat sepenuh rindu. Ada setitik debu pemangsa semua makhluk menempel di sudut jendela kamarmu. Jadi ya dia menggambarkan bahwa debu itu adalah sesuatu yang sangat kecil dan kelak akan memangsa kita. Ini ada bagian di sajak ini yang tidak sekuat metode yang biasa saya gunakan. Iya, karena betul. Tadi itu kan debu itu kan tadi jatuh. Iya. Nah, semestinya saya kembali mengambil debu yang jatuh itu dan menggunakannya di bait kedua atau terakhir di penutup. Tetapi di bait kedua, dia hanya mengatakan sebab debu dari segenap penjuru langit dan bumi akan memelukmu. Saya tiba-tiba menyamakan debu yang satu tadi itu dengan debu yang lain di segenap penjuru bumi. Saya mestinya kalau menggunakan metode yang biasa saya pakai, mestinya itu lagi yang saya kembali ambil. Bahwa debu yang tadi itu akan memelukmu. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Dapat punya. Ada yang selalu menjadi polemik juga kalau ini Sakata berkomentar. Berarti puisi yang baik itu mampu menjelaskan hal logis dalam ketidaklogisannya ya, Bang. Silakan, Kak. Berarti Ya, sebagai sebuah produk modern ya dia tentu saja mengungkap sesuatu yang mungkin masih kabur, kemudian menjadi jelas dalam artian imajinatif, jelas dalam artian perasaan estetik, logik dalam perasaan estetik, logik dalam hal imajinatif. Jadi ya mengungkap sesuatu, mengungkap tentang kematian misalnya. Karena ya sama dengan produk-produk modern yang lain yang mendefinisikan sesuatu. Pintu itu apa sih? Nah, gitu. Jendela itu apa sih?
Ada saja juga di sini saya rumah misalnya. Sebuah pintu di rumahmu. Sebuah pintu dulu. Apa sih dalam hidup kita sebuah pintu itu? Jadi dia kan sebenarnya mendefinisikan. Jadi ketika dia mengatakan sebuah pintu di rumahmu, dia sebenarnya ya sama dengan kalimat-kalimat modern yang lain, mendefinisikan sesuatu. Jadi sebuah pintu adalah gitu-gitu kan. Jadi ada sebuah pintu di rumahmu. Jadi sebuah pintu di rumah kita itu yang menjaga, membatasi kita sejak kecil. Jadi sejak kecil kita merangkak ke pintu dan mulai melihat dunia luar dan mulai terkejut bahwa ada jalanan setapak di depan pintu yang kelak akan kita lewati setahap demi setahap dan kemudian pergi jauh. Dan suatu saat mungkin kita akan pulang dan di depan pintu tempat kita dulu keluar sudah tertulis satu tanda kabung. Ternyata kita tidak bisa pulang lagi ke rumah kita. Seperti itu. Ya mungkin kita meninggal di perjalanan dan lain-lain. Ya. Ya jadi kurang lebih ya seperti itu, mengungkap sesuatu, berkisah tentang sesuatu, mendefinisikan sesuatu dalam versi yang lain. Ya karena ya ini juga gagasan. Sebuah pintu kalau kita tulis dalam bentuk makalah, dalam perspektif arsitektur misalnya mungkin ya berbeda. Tapi kalau kita menulisnya dalam perspektif penyair misalnya, yang melihat pintu, ya pintu ini membatasi saya sejak kecil. Ketika saya merangkak dan belum boleh keluar, maka ketika saya mendekati pintu, maka orang tua akan buru-buru segera menutup pintu. Kalau pintu sudah boleh terbuka, maka seringkali di antara pintu itu diberi palang supaya saya tidak melewati pintu. Tetapi saya sudah melihat ada setapak, ada halaman, di depan halaman ada jalanan besar, dan perlahan-lahan saya akan pergi. Jadi ada sebuah pintu di rumahmu, di ambangnya kau berguru mengenali ruang dalam dan luar. Jadi ya pintu yang membuat kita mengetahui bagian dalam, bagian luar. Dan luar. Dalam setentram pelukan ibu ayah dan luar mengancam mambang musibah. Sebuah pintu di rumahmu, tempatmu menduga-duga perilaku cuaca. Dingin malam penghujan atau panas siang kemarau. Di baliknya kau belajar merambah dan menaksir jarak. Dekat dan jauh. Dekat riang dicanda tawa ibu, dan jauh menjelajah ke negeri berantah. Ada pintu di rumahmu, tempat kau menatap penasaran satu jalur setapak kecil bertabur batu kerikil, di halaman menuju jalan beraspal, yang ujungnya terus kau tebak. Ada pintu di rumahmu, tempatmu merancang semua perjalanan, selalu tersingkap untuk kau tinggal pergi. Lalu di bawah bentang lebar langit, kau menjelajah segala liuk lekuk darat, berlayar menerjang amuk ombak laut, dan menelusur bising kota-kota padat. Hingga suatu waktu, di pintu rumahmu, terpalang tanda kabung menampikmu pulang. Ada sebuah rumah di luar pintumu, menantimu segera datang. Kubur. Tentang kematian, nambah toha. Kak, saya ada yang selalu menjadi ciri dari seorang Aslan Abidin. Bahkan di apa namanya? Masya Allah, dalam sekali maknanya. Ya, ini komentar dari Ersa Kata. Makanya saya, kalau Ersa Kata belum memiliki buku ini, saya berharap Anda memiliki segera. Lebih banyak lagi pelajaran yang bisa kita dapat. Kritikan Aslan Abidin di buku, termasuk saya mungkin mengorelasikan Kak dengan Menunggu Rakyat Bunuh Diri. Bahkan itu saya jadikan sebagai trailer ketika membuat
video dari Aslan Abidin, kritik terhadap kaum agamawan. Oh udah dong, Wise. Silakan Anda, Ersa Kata, bertanya. Mungkin ada bagian yang mau ditanyakan, nanti kita bantu untuk bacakan pada Ustadz Aslan Abidin. Seorang Aslan Abidin mengkritik kaum agamawan, tanda petik ya, kaum agamawan yang saya maksudkan adalah kaum berserban dan seterusnya. Kalau tak salah, dari beberapa puisi ini ada ada dua bagian yang selalu menyebut bahwa saya lupa bagian apa tadi itu. Kaslan selalu menyebut bahwa ada yang disebut dengan sepasang tanduk di kepalanya yang tak terlihat, tapi selalu mendeskripsikan bahwa ustaz ataupun kaum yang berserban itu, kalau tidak salah ini apa namanya, domba kurban. Nah ini domba kurban, halaman 34. Saya selalu ketawa kalau sudah menyangkut yang beginian, Kak. Dan ternyata memang realitasnya begitu. Kita menyebut dengan diksi bahwa ustaz atau yang bersorban itu, atau yang melakukan penyembelihan itu, ternyata dia kemudian memiliki dua tanduk di kepalanya. Jadi yang saya mau anggap bahwa selalu dianalogikan hal yang seperti itu kan, dia adalah iblis gitu. Ada konsep ironi atau paradoks yang kemudian coba dimainkan oleh seorang Aslan Abidin. Ada apa gitu? Bahkan coba digambarkan, ini saya kayak menonton sebuah film kartun, bagaimana kemudian SpongeBob yang dari Spon, dan kemudian ataukah kambing yang dideskripsikan oleh Aslan Abidin, dia seolah-olah mau berkata bahwa ada apa, kenapa kemudian, apa salah nenek moyang saya sehingga salah apa yang diperbuat moyangku dahulu sehingga malaikat menyeretnya menjadi tumbal bagi jiwa Ismail. Ini diksi luar biasa sekali, Kak. Ia berjerih payah membela nyawanya, merontakkan keempat kaki dan sekuatnya melolong, tetapi tak ada yang datang menolong. Hanya malaikat pencabut nyawa tiba menyeringai, bertempik mengendarai tengkuk Ustadz. Ya, ada selalu kita menarasikan, Kak, mendeskripsikan maksud saya, kaum agamawan itu dengan ini sepasang tanduk di kepalanya. Silakan, Kak. Mau Kak dengar komentar tak? Ya, di orkestra pemakaman itu yang di religi 2 gitu, apa religi 3, itu juga dengan jelas menggambarkan bahwa bercerita tentang ustaz yang berkhotbah tentang wajah iblis, katanya. Oh iya. Wajahnya merah, matanya menyala, katanya sambil mengacungkan tangan terkepal sehingga tak seorang pun melihat cakarnya. Jadi saya seringkali kalau mendengar khotbah di masjid dan khotbahnya itu penuh kebencian, saya kadang curiga, jangan-jangan ustaz ini sebenarnya adalah iblis. Jangan-jangan ini menyamar gitu. Kan iblis kan bisa berubah apa saja, atau iblis kan bisa berada di jalan darah kita misalnya gitu. Jangan-jangan yang berkhotbah penuh kebencian ini sebenarnya adalah iblis. Jangan-jangan kalau kita tiba-tiba menyingkap, menarik sorbannya, jangan-jangan dia bertanduk. Atau kalau kita menyingkap jubahnya, jangan-jangan punggungnya bersisik dan dia berekor misalnya. Yaitu itu imajinasi yang berkembang ketika misalnya mendengar khotbah seorang penceramah, tetapi dia berceramahnya tidak ramah, ceramahnya penuh kebencian gitu. Jadi ya
yang begitu-begitu ya menurut saya mesti ditulis. Ya, supaya keadaan menjadi lebih baik, ya hal-hal seperti itu mesti ditulis. Sama dengan kurban misalnya. Iya. Kurban ini juga pengalaman yang panjang. Saya kira hampir semua orang kita sejak kanak-kanak itu punya pengalaman menonton pemotongan kurban. Jadi ya itu bisa digambar lah, bisa gambarannya ada lah di dalam diri kita. Ya setelah mau menulis saja ini, kemudian ya saya kemudian kembali bersama anak-anak itu pergi melihat beberapa tahun pemotongan kurban, kemudian bisa menulis, ya terutama menulis dari perspektif korban, menulis dari sudut pandang korban. Ya, jadi aku lirik itu adalah kurban. Jadi ya kenapa sih saya harus menjadi korban? Karena kan ya menurut saya kan sangat kasihan itu perlakuan kita terhadap para kurban ini. Ya kadang tidak binataniawi lah menurut saya. Ya, diseret sedemikian rupa, betul-betul dimangsa lah. Gitu. Jadi ya ternyata ya bisa jadi satu saja. Awalnya saya mau menulis esai, tetapi kemudian di esai itu juga ada ini. Iya. Karena dia apa namanya? Menunggu rakyat bunuh diri itu, Kak. Ya, dituangkan juga di sini. Jadi dia ada di esai juga. Karena awalnya mau menulis saja kemudian jadi esai, atau esai kemudian jadi saja, saya kurang jelas lagi. Luar biasa nih proses aliwahananya, Kak. Ada komentar dari Ersa Kata, puisi selfie luar biasa. Dari bait awal sampai menjelang akhir, saya cari tentang selfie, taunya meledak di bait terakhir. Inspirasi Anuta ini, Kak, menulis tentang selfie mungkin bagus dijelaskan juga tahu sama Ersa Kata ini. Silakan, Kak. Oke. Ini saja ini berawal dari membaca berita tentang tokoh ini, Njah Kausar. Jadi Njah Kausar ini ditulis di berita seperti yang di saja ini. Dia ditulis di berita, dia bikin foto bugilnya, terus dia kirim ke pacarnya, terus dia salah kirim. Itu terkirimnya ke nomor bapaknya. Oh, itu kan tragedi yang luar biasa. Jadi beritanya masih bisa dibaca kalau kita share namanya ini di internet, itu akan dapat beritanya. Jadi ya beritanya seperti itu. Jadi datanya saya ambil dari situ. Sama kalau Abu George Bar itu di Kompas itu saja. Abu George Bar itu juga saya mau menulis tentang Suriah, terus ya cari data tentang Suriah. Terus salah satu berita yang saya dapat di internet tentang Suriah itu bahwa di tengah perang itu ada beberapa bar yang sudah mulai yang tidak peduli dan tetap buka. Salah satunya adalah bar Abu George Bar itu di kota Suriah. Dan kemudian salah seorang bartendernya itu adalah namanya Dana. Ya sudah, nama Dana juga ada di situ. Kemudian musik yang diputar ketika itu
musik dari The Bee Gees, ya udah masuk juga di situ. Jadi dia sebenarnya ya data yang diolah sedemikian rupa dan kemudian dimasukkan. Nah, kalau dalam perspektif keberindonesiaan, orang mengalami nasib seperti Njah Kausar ini, ya mungkin dia akan dikirim ke pesantren gitu kan. Oh, ya. Ada yang melakukan demikian. Ya. Jadi itu sudah ya karena ini peristiwa tragik, ya cuma saya tidak mengungkap kelucuannya seperti itu. Saya ya entah mungkin juga saya gagal menggiringnya lebih seperti itu karena saya tidak mengungkap bahwa perspektif saya menulis ini adalah, wah ini kalau di Indonesia dapat yang seperti ini, orang tuanya pasti pertama kalau dia tidak digunduli, kemudian ditinjuk di rumah, ya mungkin dia digunduli dan dikirim ke pesantren. Ya sudah, sambil dengan latar belakang berpikir itu, ya sudah saya nulis ini. Ya tragedi ya. Iya. Kak, saya masih penasaran tadi. Saya sempat ungkap bagian-bagian awal, tapi saya lupa untuk menelusurinya. Diksi yang kita gunakan lebih kebanyakan berkaitan persoalan. Jadi ini persoalan apa ya? Simbol atau metafor yang digunakan oleh seorang Aslan Abidin. Kalau bukan persoalan birahi, alat kelamin, kemaluannya, itu diksi yang digunakan Kak Aslan. Jadi maksud saya apa alasan tak kayak begitu, kurang lebih seperti pertanyaannya Kak. Apa alasan tak sehingga lebih senang menggunakan kata itu daripada diksi yang lain gitu Kak? Silakan. Oke. Ini yang penjelasannya ada saya tulis di buku Orkestra Pemakaman itu yang bagian terakhir. Iya. Ini sebenarnya ya ngambil dari tradisi Patorani, tradisi mantra, nyanyian, sastra orang nelayan Bugis, termasuk Makassar Mandar. Jadi ketika nelayan-nelayan ini pergi menangkap, mengambil telur ikan terbang, ya mereka menggoda ikan-ikan terbang itu untuk naik bertelur. Jadi di laut mereka tinggal bisa sampai berbulan-bulan. Mereka memasang tempat bertelur berupa membawa daun kelapa, kemudian menaruhnya di laut dan ikan akan naik untuk bertelur. Untuk menggoda mereka naik, mereka melakukan nyanyian-nyanyian. Jadi nyanyian-nyanyian sakral, nyanyian-nyanyian mantra. Nyanyian-nyanyiannya itu sepulgar mungkin. Jadi untuk menggoda mereka naik birahi dan kawin, bertelur, itu mereka melakukan nyanyian-nyanyian pulgar. Jadi karya lisan yang juga sudah bisa ditemukan tulisan-tulisan mengenai itu. Ya, ketika menemukan data ini, saya kemudian berpikir waktu masih kuliah dulu, oh ternyata orang Bugis Makassar sampai Mandar itu punya tempat untuk berkata-kata vulgar. Jadi mereka pergi ke laut, membaca mantra-mantra vulgar, mungkin juga karena semuanya laki-laki. Dan itu menjadi tradisi, menjadi seolah-olah satu syarat bahwa mantra itu mesti mereka bacakan.
Mereka bersastra sebenarnya ketika menangkap ikan, ketika mereka menunggu ikan terbang bertelur. Jadi sebenarnya dan di banyak peradaban kita di Nusantara ya, termasuk Serat Centini misalnya, itu tidak tabu dengan karya-karya sastra yang menggunakan tubuh misalnya. Itu biasa aja. Itu ya di masyarakat Bugis juga biasa saja sih. Menyebut alat kelamin di budaya Bugis itu biasa aja. Ada dalam ungkapan-ungkapan, ada dalam umpatan-umpatan malah. Umpatan-umpatan yang betul-betul bersifat umpatan emosional maupun umpatan-umpatan yang sama yang digunakan untuk bercanda. Itu sebenarnya biasa saja. Jadi saya pikir, wah ini bisa juga dong saya pakai gitu. Betul. Karena masyarakat kita sebenarnya biasa aja dengan model ini. Kemudian didukung lagi kemudian ketika semester awal belajar pengantar psikologi, kemudian lanjut membaca karya-karya Freud. Oh ternyata salah satu ketertarikan manusia, salah satu yang membentuk manusia itu adalah hal-hal yang sifatnya birahi. Ya sudah, akhirnya mencoba memasukkan idiom-idiom tubuh ke dalam beberapa saja. Ya tidak semua juga, tetapi itu kemudian menjadi, saya pikir ini kalau diambil, diolah, ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Jadi masih ada beberapa mungkin di buku ketiga juga ada beberapa menggunakan idiom, menggunakan tubuh. Tetapi di buku ketiga nanti mungkin lebih banyak yang sifatnya agak ke psikologis. Ada beberapa saja yang sedikit psikedelik, kurang lebih gitu-gitulah. Tapi mungkin kadar psikedeliknya tidak terlalu banyak karena ya itu tadi godaan untuk membuat sajak-sajak dengan penyampaian gagasan yang lebih terang. Tapi sudah ada dibuat di media, mungkin sudah bisa ada di internet, mungkin sajak-sajak seperti DN itu yang judulnya DN, ya itu mulai mencoba membuat sajak-sajak yang agak-agak psikedelik. Oh mungkin di Instagram saya saja itu ada. Judulnya DN. Judul itu adalah judul salah satu lagu dari grup band The Doors. Begitulah. Rahman Siregar. Wah, psikedelik. Kak, mungkin ada semacam bocoran kira-kira kapan rencananya mau terbit buku ketiga? Kalau masih KPG ya, Kak? Wah, belum tahu ini penerbitnya. Belum tahu. Kalau saja yang ini kan sampai saya tahun 2017. Ya berarti berikut itu saja 2000 mungkin masih ada 2017, 18, 19, 20. Wah. Mungkin mungkin akhir tahun depan mungkin sudah cukup lah untuk satu buku lagi. Judulnya? Terus pertanyaan saya kayak yang kemarin itu, Kelamin Lil Alamin bagaimana kabar? Kalau penerbit berani menerbitkannya dengan judul Kelamin Lil Alamin, maka judulnya mungkin bisa menjadi Kelamin Lil Alamin. Wah, saya berharap itu. Keren. Saja itu mungkin juga sudah ada di internet karena dulu dimuat di buku Jogja Literary Festival saja itu. Jadi mungkin
Mungkin ada mungkin sudah ada di internet itu. Kelamin lil alamin. Kelamin lil alamin. Kalau penerbit berani menerbitkannya dengan judul itu ya karena itu persoalannya sih selalu penerbit itu selalu mau menjangkau pembeli sebanyak-banyaknya. Jadi iya ya. Seringkali kalau judul dianggap tidak luas keberpihakannya, maka seringkali itu di judul seperti itu tidak dipakai. Sama kalau di sini judul awalnya ini Lereng Bukit di Dadamu. Iya ya, karena dia menjadi lampiran juga Kak di belakang ini. Ya. Nah, judulnya ketika masih didiskusikan sebagai stensilan, judulnya Lereng Bukit di Dadamu. Ya itu juga semacam sajaan dalamnya sih, tetapi di tangan penerbit mereka mengubahnya. Banyak sekali pertimbangan kalau sudah harus dijual, misalnya apakah tidak seksis misalnya, apakah tidak patriarkis misalnya, ya itu semua menjadi pertimbangan. Iya. Sampai-sampai buku ini diberikan batasan ya, U plus 15. Ya, U15 ke atas. Ya. Jadi otomatis selain yang berusia 15 tahun ke atas sepertinya dilarang untuk baca buku ini. Ya, kalau yang orkestra pemakaman mungkin kayaknya 17 tahun apa 18 tahun. Orkestra itu juga lebih tinggi lagi kayaknya. Iya. Ini ada komentar dari siapa tadi itu? Jamil Masa, ditunggu buku barunya Kaslan. Firdaus Arsif. Kayaknya gara-gara kita bahas tadi ini puisi Kelamin lil alamin, Firdaus Arsif. Saya suka puisi itu, Bang. Ya. Ya. Puisi tersebut bagi saya sangat relevan dengan hari ini, Bang. Jadi ini komentar dari Firdaus. Ya, harapan kita sebenarnya semoga ada penerbit yang berani dengan ekstrem memilih salah satu judul puisi dari Kaslan dan menjadikannya semacam judul buku. Ya, saya sejak tahun ya termasuk 2018 Kak ya, saya ngotot sekali minta sama Kaslan kalau bisa ini yang dijadikan semacam judul buku di termasuk kegiatan Muktamar Sastra kemarin. Dan ternyata lembaran puisi itu diberikan pada anak kecil yang begitu setia menemani kami untuk berbincang kalau waktu-waktu istirahat. Semoga Kaslan masih ingat cerita itu. Kak, ini sudah masuk menit ke 50. Seperti biasa Kak, saya punya kebiasaan baru sekarang dan Kaslan harus menjawab cepat. Jadi ada didaktik bertanya. Dari didaktik bertanya ini, Kaslan cukup menjawab. Pilihannya ada 2, cukup satu saja yang dipilih, Kak Dik. Bisa kita mulai, Kak, ya? Yuk, apa itu? Jadi pertanyaannya, Kak, ada beberapa ini, cukup menjawab salah satu di antaranya. Ini tidak ada unsur-unsur. Kak, gondrong atau gundul? Gondrong dong. Oh, bagian paling perih dari mencintai atau orkestra pemakaman? Bagian paling perih dari mencintai. Oh gitu ya. Dosen atau sastrawan? Dosen deh. Dosen ya. Puisi atau esai, Kak? Puisi. Terakhir, istri atau anak? Wah, istri saya di depan sih, itu jadi istri dah.
harus dijawab cepat ini Kak. 5, 4, 3, 2, 1. Atau takut diancam ya. Iya. Sekadar pilihan saja Kak. Apa namanya? Kak, saya butuh bukan ya, seperti biasa Kak, kalimat penutup atau kalimat terserah kita mau sebut itu sebagai kesimpulan akhir dari diskusi kita hari ini, dan saya berharap Kak Aslan mau membacakan puisi terakhir dari, bukan puisi terakhir sih, maksudnya membacakan satu puisi berkaitan dengan lereng bukit di dadamu. Apa mu? Lereng bukit di dadamu. Oh, itu yang dibaca? Iya, halaman 71 Kak. 71, oke. Lereng bukit di dadamu. Di hadapan 2 gelas jus buah dan dadamu, kita bercakap saling tatap. Masih adakah yang kita harap? Lereng bukit di dadamu, kau biarkan sedikit terbuka. Untukku, aku hanya mendengar samar nasib buruk menjawab. Telah aku tumpahkan semua durjana kemalangan ke dalamnya, sehingga montok sesak digerayangi tangan dan kecup liar banyak lelaki. Dapatkah kita kembali bersama? Tiba-tiba kau yang telah pergi teramat jauh, sampai tak terjangkau berjerit rindu, bertanya bagai mengeja sebaris syair sebuah lagu nostalgia. Sementara waktu rampak berdetak, sepasih angin bergerak. Tidakkah semua yang telah kau akhiri sebaiknya tidak kita ulangi? Aku masih suka pula gaya perpisahan yang dulu, terutama cara kau menghilang seulung maling, dan aku termangu sedungu pecundang. Dari dengus napasmu berhembus udara kering dari ranggas tandus musim kemarau. Lalu dusta berkilau di ujung kerling bening matamu. Bukankah kita telah sepakat yang pergi tanpa melambai pamit tak akan tertambat dalam ingatan? Kau bertabir sekujur tubuh sedih, aku menampik rujuk bertabur pedih. Serapahilah aku bajingan bedebah, aku kenang kau coitus interruptus. Dulu kita luber meluap bersama birahi ke permukaan usia muda, kini melompat ke riuh jalan raya. Aku sendiri semata pisau terselip di pinggang, kau sendiri semata berkedip menyelip tubuh kedekap berbagai lelaki beringas pemansa. Lereng bukit di dadamu sedikit terbuka, terasa ganjil, aku tidak lagi tergoda. Tak ada sesuatu yang tertinggal, walau itu sejembut harap. Jalan raya, kami datang menambah petaka. Inilah tubuhku, manakah piala untuk darahku? Makassar 2015. Ya. Kalau kalimat penutup itu datanya diambil dari Alkitab. Kak, butuh 2-3 menit Kak. Komentar tak? Kalimat penutup dari diskusi kita. Kali ini sudah 55 ini. Silakan Kak. Ya saja itu ya,
Ya itu tadi karya intelek. Jadi kita mesti menulis gagasan lah dengan menggunakan metode-metode yang lebih kuat dalam menyampaikan gagasan. Ya saya sih berharapnya bisa melakukan yang seperti itu, tapi ya namanya juga masih berusaha ya. Sip. Terima kasih banyak Kak. Sebenarnya masih panjang pembahasan kita. Buku yang tidak terlalu tebal tapi begitu dalam. Saya berharap teman-teman di luar sana yang menonton acara didaktif ini, buku ini tidak sampai 100 halaman, tapi luar biasa isinya. Teman-teman bisa melihat model tulisan dari Kak Aslan, dan ternyata bagian paling perih dari mencintai ini ternyata karya yang lahir di saat corona, saya menyebutnya begitu. Terima kasih banyak Kak atas diskusinya malam ini, dan semoga sehat selalu Kak, karena ternyata buku ini sungguh luar biasa. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua.